mereka mengatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil amami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengkafirkan Imam Busiri karena perkataan di dalam syair burdanya ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Ustadz Maududi Abdullah dengan begitu semangatnya menyebutkan bahwa qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Busiri rahimahullah ta'ala ini adalah syairnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Apa diantaranya yang disebutkan bait syairnya oleh si Ustadz Maududi Abdullah pencium jidat buaya ini, yaitu ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadis. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia, yakni Rasulullah. Ini kata Imam Busiri dalam syair burdahnya. Maliman aludhu bihi, siapa yang menjadi tempat bersandarku? Tidak ada yang menjadi tempat bersandarku siwaka selain sampian kanjeng Nabi ketika datangnya bencana yang umum. Nah, ini oleh si Maududi Abdullah dianggap syair yang mengandung kesyirikan. Karena begitu mengkultuskan atau gulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ini adalah syirik. Karena tempat berlindung yang semestinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasulullah. Rasulullah adalah manusia biasa. Ya memang, Anda jangan hanya potong di sini. Padahal di depan sebelum bait ini Imam Busiri mengatakan famablaghul ilmi annahu basyarun wa annahu khairul khalqillahi kullihimi. Puncak pengetahuan tentang Rasulullah annahu basyarun. Rasul ia basyar, ia manusia biasa kayak kita. Tetapi Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang termulia. Kemudian dilanjutkan dengan syair-syair sebagaimana yang telah saya baca itu. Nah, ini oleh Anda dianggap kesyirikan, dianggap mentuhankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Pak Maududi Abdullah. Ini maksudnya apa kok seperti ini? Tidak ada bagiku tempat bersandar selainmu, wahai Rasulullah. Kalau bahasa kerennya kita seperti itu. Ini maksudnya berdasarkan hadis bahwa nanti di hari kiamat, ini manusia di saat berkumpul di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah terhadap semua umat makhluk ini, terhadap semua umat manusia ini. Kemudian para manusia nanti di akhir zaman ini mendatangi Nabi Adam. Mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat pada Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam tidak mau, masih sibuk dengan dirinya sendiri karena dia mengingat dosanya sehingga malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Nabi Adam disuruh terhadap Nabi Nuh. Sama juga jawaban Nabi Nuh seperti Nabi Adam, disuruh ke Nabi Ibrahim. Setelah itu oleh Nabi Ibrahim disuruh kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jawabannya sama, disuruh ke Nabi Isa. Nabi Isa pun jawabannya sama. Kemudian disuruh oleh Nabi Isa semua umat itu untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud munajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma, katakan, pasti kamu kudengar. Ini kata Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sal tu'toh, mintalah yang akan kau minta, pasti aku beri. Kemudian isfa tusyafa, silahkan tolong siapa yang akan kau beri syafaat, pasti akan aku beri syafaat. Nah, di sini maksudnya Imam Busiri, ketika semua umat manusia di padang mahsyar nanti itu di faslul qada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nabi pun, seorang nabi pun yang mampu memberikan syafaat menolong umat manusia ini, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat bersandar kita nanti itu.
Nah, semuanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya itu memang kehendak Allah mengizini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada semua umat manusia ini. Di saat nabi-nabi yang lain sudah sibuk dengan dirinya sendiri, malu terhadap kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak akan membahas panjang lebar dari argumen saya ya, argumen saya berdasarkan hadis dan ini dan itu, tidak. Saya akan langsung membahas bagaimana tanggapan ulama Anda, Grandmaster Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikutnya disebut Wahabi. Bagaimana komentarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap pernyataan Imam Busiri ya akramal khalqi ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri sekte Wahabi ini, dalam bukunya yang bernama Ar-Rasail Sahsiyah, surat-surat pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis, "Narrajula iftara alayya umuran lam akulha." Ada orang yang mengada-gada atas nama diriku, katanya aku mengatakan begini dan begitu, padahal itu tidak pernah aku katakan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Faminha, diantaranya yang dibuat-buat oleh orang terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, inni mubtilun, saya membatalkan kutubal madzahibil arba'ah, terhadap kitab-kitab madzahibul arba'ah. Terus poinnya saya langsung biar tidak panjang, wa inni ukaffiru man tawassala bisolihin, katanya saya mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang yang soleh. Ini orang-orang Wahabi ya, peringatan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katanya mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian wa inni ukaffiru al-Busiriyah, katanya saya ini mengkafirkan Syekh Busiri liqaulihi, karena Syekh Busiri berkata ya akramal khalqi ila akhirih. Lalu apa jawaban beliau menanggapi fitnah yang semacam ini, yang disangka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang soleh? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini katanya mengkafirkan Imam Busiri karena perkataannya di dalam syair burdanya ya akramal khalqi, sebagaimana yang diucapkan oleh Pak Maududi Abdullah, si Sutat Wahabi itu. Apa jawabannya? Jawabi an hadhil masail, jawaban saya terhadap masalah ini, an aqula subhanak, saya berkata maha suci Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan yang sangat besar. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang yang soleh, beda dengan Wahabi-Wahabi KW Indonesia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak mengkafirkan Imam Busiri karena perkataan di dalam syair burdanya ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadis. Tidak mengkafirkan, tetapi datang pengikutnya seperti Maududi Abdullah ini yang mengatakan bahwa ini mengandung kesyirikan, dan orang yang membaca burda ini tentunya adalah orang yang musyrik kalau seperti itu. Nah, ini berarti Anda menyalahi, Anda membangkang pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau bisa saja Anda ini tidak tahu terhadap kitabnya ulama Anda sendiri, Pak Maududi Abdullah. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Maududi Abdullah ini bisa sadar agar tidak gampang mensyirikkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Ulama panutan Anda sendiri yang dijadikan pendiri sekte Wahabi mengatakan seperti itu. Tidak mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang yang soleh, dan tidak mengkafirkan Imam Busiri karena perkataan di dalam kitab Burda itu. Baik, wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.